Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji tesis MMUGM Yogyakarta. Saya Fahrudin akan mempresentasikan tesis yang telah disusun untuk para penguji sekalian. Tesis yang telah saya susun dengan judul Analisis Perpindahan Moda atau Moda Shifting Angkutan Barang dari Jalan Raya ke Rel Kereta, Studi Kasus Cikarang Depok. Sebagai latar belakang, angkutan di Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terpenting dengan penyumbang hampir 60% PDB nasional, terbagi dari 99,7% angkutan jalan, 0,2% angkutan laut, dan 0,1% transportasi kereta. Hal ini sangat timpang dan secara kontekstual hal tersebut dapat mengganggu kegiatan industri angkutan barang dan industri secara lebih luas, serta pada perekonomian akan mengganggu dan memberi eksternalitas negatif ke publik. Secara konseptual, sarana dan prasarana transportasi seharusnya bisa saling terkoneksi dan menciptakan keterpaduan sehingga memunculkan transportasi atau angkutan intermoda. Sehingga perlu didorong adanya modal shifting atau perpindahan moda dari angkutan yang saat ini sangat berat bebannya, yakni jalan raya. Usaha untuk mendorong perpindahan moda tersebut harus memperhatikan concern dari pelaku usaha, khususnya jika kita mengambil lingkup kawasan industri sebagai area aglomerasi kegiatan ekonomi dan kegiatan industri. Adapun rumusan masalah, dampak yang ditimbulkan, yang dirasakan oleh pelaku bisnis sangat besar, bisa dari pelanggaran hukum, kemudian besarnya biaya atau cost, serta persaingan usaha angkutan darat yang tidak sehat. Dari perekonomian, seperti yang disebutkan, adanya kerusakan prasarana, kemudian tingginya angka kecelakaan, serta pencemaran dan berpotensi mengganggu kinerja logistik nasional secara keseluruhan. Kemudian kenapa dengan wilayah Cikarang yang dipilih dalam penelitian ini, karena koridor Cikarang itu menyumbang sekitar 62% dari output pelabuhan Tanjung Priok. Data dari CDP tahun 2021. Pertanyaan penelitian, bagaimana proses kerja angkutan barang moda kereta di CDP? Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemanfaatan kereta di CDP? Serta upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan moda kereta di CDP. Tujuan dari penelitian ini tentu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas untuk juga menyelesaikan rumusan masalah yang tadi disebutkan, sehingga perpindahan moda nantinya itu bukan memindahkan masalahnya juga atau alih-alih malah memunculkan masalah baru. Tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, ada penelitian dari Rothman dan Templer tahun 2014 yang menggunakan framework atau kerangka PESTEL dalam penelitian intermodal rake freight between Asia and Europe. Jadi ada kerangka PESTEL untuk mengkategorikan faktor pendukung dan penghambat
Kemudian penelitian dari Albert dan Seukowski di 2017 tentang faktor bias perilaku, kemudian barriers, facilitators, on the willingness to modal shift from unimodal road to intermodal road rail. Pada penelitian ini, Albert dan Seukowski berhasil membentuk 6 kategori sebagai rangkuman atas penghambat dan pendukung kegiatan angkutan barang, yakni kategori economics, quality, infrastruktur, manajemen, policy, dan sustainability. Di sini penulis mengkategorikan sesuai dengan kategori penelitian dari Albert Seukowski, kemudian metode penelitian, desain penelitian, studi kasus dengan deskriptif kualitatif, objek penelitian, kegiatan angkutan barang di KI Cikarang, kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode analisis yang digunakan dengan bantuan NVivo, dengan tahap-tahap melakukan manajemen data, mulai dari literatur rujukan, kemudian dokumen perusahaan, transkrip wawancara, kemudian dilakukan proses mulai dari pengkodean, kemudian klasifikasi atribut, serta simpulan data, baik itu berdasarkan individu informan maupun organisasi. Dan dilakukan analisis data, dan terakhir visualisasi. Ini contoh visualisasi yang bisa dilakukan NVivo, yakni dengan diagram pohon. Selanjutnya masih di metode penelitian di bab 3, data informan, adapun atribut yang dikumpulkan terdiri dari nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jabatan. Kemudian daftar informan terdiri dari operator dryport, operator kereta, dan regulator. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Peneliti akan menjelaskan pertama tentang Cikarang Dryport sebagai salah satu dryport yang penting di Indonesia, dimiliki oleh PT Jababeka dan dioperasikan oleh 2 perusahaan, yakni PT Cikarang Inland Port dan PT Gerbang Teknologi Cikarang. CDP memiliki 3 bisnis, yakni bisnis terminal, bisnis transportasi, dan bisnis logistik properti. Kemudian menjawab pertanyaan pertama, proses kerja angkutan barang di CDP sendiri. Proses angkutan barang itu terbagi 2, proses angkutan ekspor-impor dengan moda kereta, kemudian proses domestik dengan moda kereta. Penelitian ini fokus pada proses angkutan dengan moda kereta. Nah, di sini bisa digambarkan bahwa angkutan itu dimulai dengan angkutan feeder jika dia melakukan kegiatan ekspor, ya. Kemudian ada haulage, kemudian ada rail freight, kemudian ada ocean freight. Kemudian pihak-pihak yang terlibat antara lain itu ada operator dryport selaku konsumen, ekspeditur angkutan kereta sebagai penyedia jasa ekspeditur KAI, logistik, kemudian operator kereta PT KAI selaku penyedia sarana. Nah, di sini menjawab pertanyaan kedua, faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan moda kereta. Faktor penghambat menjadi fokus dalam penelitian ini karena paling mempengaruhi atau paling dominan, karena berdasarkan penelitian penghambat memiliki rujukan atau referensi sebanyak 108 kali dibandingkan faktor pendukung yang hanya 32 kali. Dan ini juga mengkonfirmasi penelitian Albert Seukowski yang menyebut bahwa faktor penghambat itu menjadi efek bias bagi pengambil keputusan. Nah, di sini bisa dilihat gambaran faktor penghambat yang diberi contoh oleh penulis, yakni economics dan infrastruktur, bahwa regulator, operator kereta, dan dryport itu bisa melihat faktor
economics itu sendiri. Sebagai contoh, multi penanganan itu bisa dilihat oleh semua uh, pelaku, tapi total volume ternyata tidak dilihat oleh regulator. Nah, ini salah satu fungsi dari NVivo bisa mengungkap hal semacam ini lebih mudah. Selanjutnya, berdasarkan kategorisasi faktor pendukung dan penghambat menjadi 6 kategori tadi, penulis menyusun strategi untuk peningkatan pemanfaatan moda kereta. Adapun strategi ini disusun untuk menyelesaikan atau berdampak pada beberapa kategori sekaligus, beberapa kategori faktor penghambat sekaligus. Ada 7 strategi yang berhasil dianalisis oleh peneliti berdasarkan fakta lapangan dan merujuk pada literatur yang didapatkan. Yakni peningkatan konektivitas intermodal pertama, yang kedua peningkatan sarana dan prasarana kereta barang, ini bisa menyelesaikan hambatan pada kategori infrastruktur dan peraturan dan kebijakan. Dan begitu seterusnya hingga yang ketujuh, penguatan koordinasi antar stakeholders dalam angkutan barang moda kereta. Ini bisa menyelesaikan permasalahan pada kategori manajemen, peraturan dan kebijakan, ekonomi, dan infrastruktur. Kemudian simpulan dari penelitian ini, angkutan barang moda kereta dapat disimpulkan menjadi 2 kegiatan, yakni ekspor-impor, kemudian melibatkan PT Cikarang Inland Port selaku pengguna, PT Kalok selaku penyedia jasa, dan PT KAI selaku operator kereta. Kemudian faktor penghambat dan pendukung bisa dikategorikan menjadi 6 kategori yang tadi sudah disebutkan, kategori ekonomi, infrastruktur, peraturan dan kebijakan, kualitas, manajemen, serta keberlanjutan. Kemudian strategi yang bisa disusun oleh peneliti, pertama peningkatan konektivitas infrastruktur, kedua peningkatan sarana dan prasarana, ketiga mendorong peningkatan volume muatan kereta, keempat pembatasan angkutan jalan raya atas barang dan tujuan tertentu, kelima mendorong kebijakan angkutan barang ramah lingkungan, keenam peningkatan layanan kereta untuk angkutan barang, serta terakhir penguatan koordinasi antar pihak atau antar stakeholder dalam angkutan barang moda kereta. Kesimpulan, implikasi teoritis, diharapkan penelitian ini semakin mematangkan studi tentang angkutan intermoda, kemudian implikasi teoritis diharapkan dapat men-solve problem-problem dari angkutan barang moda kereta. Demikian presentasi yang kami susun. Untuk lebih lengkap akan dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.